Terima kasih, terima kasih Mbak Arum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia, Mbak Arum, dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir pada Zoom kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir bertatap di layar Zoom ini dalam rangka persiapan bias untuk sekolah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu perwakilan dari sekolah yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Eh, Dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan melaksanakan kegiatan BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah, di mana tujuannya adalah memberi kekebalan ataupun imun booster bagi anak-anak kita, di mana imunisasi ini seperti imunisasi anak balita, cuman ini adalah boosternya, menambah yang seharusnya udah berkurang jumlah antibodi yang ada di dalam tubuh, itu akan ditambah saat anak sekolah ini. Termasuk juga nanti ada imunisasi HPV untuk kanker serviks, di mana kalau orang dewasa itu nanti harus melakukan screening dulu terhadap pap smear atau IVA test kalau pada anak-anak karena memang masih belum berhubungan seksual, maka langsung diberikan vaksin ini. Jadi manfaat vaksin ini sangat banyak dan ini juga menjadi program nasional ataupun prioritas dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan anak-anak sekolah itu mendapatkan vaksin secara penuh. Jadi tidak hanya yang balita, tapi juga sampai usia sekolah. Harapan kami di sini tentunya Bapak Ibu yang mewakili sekolah bisa mengkomunikasikan dengan orang tua siswa dan pihak sekolah ataupun kepala sekolah tentang pelaksanaan BIAS ini. Agar dalam pelaksanaan tidak terjadi miskomunikasi ataupun kurangnya informasi yang didapat sehingga dapat menghambat dalam pelaksanaan program BIAS. Sasaran yang diberikan adalah dari siswa sekolah, nah nanti diharapkan dari seluruh sasaran itu 100% target yang harus kita capai. Jadi tidak ada siswa-siswa yang di sekolah yang tidak diimunisasi BIAS ini. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk mengkomunikasikan tentang BIAS ini kepada orang tua murid dan sekolah itu sendiri agar nanti pelaksanaannya berjalan lancar. Jika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, jangan sungkan untuk langsung berkoordinasi dengan mungkin PJ Imunisasi Bu Yulia ataupun nanti bisa ke pemegang program remaja, ada Bu Dede Ayunda, ada pemegang program UKS, ada Bu Nur Afni gitu ya. Mereka akan siap membantu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadikan anak-anak sekolah kita tidak ada yang absen, nggak masuk sekolah karena memang sehat. Dan nanti realisasi dari kegiatan ini 100% siswa yang menjadi target imunisasi kita tercapai. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya mungkin ada sedikit sambutan dari pemegang program imunisasi. Apakah ada Bu Yulia yang mau disampaikan? Mungkin langsung ke presentasi aja kali ya, Mbak Arum. Biar Baik. disampaikan dulu. Ya baik, mungkin nanti dari presentasi kalau ada yang mau didiskusikan dengan Bidan Yulia nanti bisa kita diskusikan ya. Baik, untuk selanjutnya paparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Misela. Dr. Misela, apakah sudah bergabung dengan Zoom kita hari ini? Mohon izin, Dr. Misela. Halo, Assalamualaikum. Ya, Sebentar, baik. sedikit. Ngehang dikit. Oke. Sudah baik. di-share. Dipersilakan untuk Dr. Misela untuk memulai paparan
materinya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Elsie selaku Kepala Puskesmas UPT Daerah Buntu. Yang saya selamat pagi juga kepada Bapak Ibu. Ini dari perwakilan sekolah atau ada orang tua murid juga ya? Halo, Pak, suara saya terdengar? Dengar, Dok. Iya. Dengar, Dok. Jelas, alhamdulillah. Iya. Oke. Baik. Saya mulai saja ya untuk terkait kegiatan BIAS yang rencananya akan dilaksanakan hari pertama itu di tanggal 20 Agustus ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi, kegiatan bulan imunisasi anak sekolah ini sebenarnya sudah, setahun 2 kali, jadi sudah sering dilakukan dan saat ini tidak ada sekolah yang baru pertama kali kan ya melakukannya. Jadi nanti nih sekilas saja kita lebih akan sharing mungkin kendala yang tahun lalu, lalu rencananya nanti teknisnya seperti apa. Oke, lanjut. Ya, jadi, untuk BIAS sendiri, ini kan terkait dengan dasar hukumnya masuk ke dasar hukum untuk program imunisasi di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa imunisasi itu tidak hanya imunisasi dasar pada bayi ataupun balita, dan ini sudah, ada di dalam undang-undang terkait dari hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi intinya semua anak itu, berhak untuk, mendapatkan, eee, berhak hidup sejahtera lahir batin, berhak untuk, kelangsungan hidup, jadi mendapatkan hak kesehatannya. Karena apa? Karena imunisasi itu kita memberikan kekebalan ya, kekebalan secara pasif. Kalau kekebalan secara aktif berarti dia yang sakit duluan, akhirnya baru bisa menstimulus antibodinya. Tapi kalau imunisasi itu kita kasih, antigen atau bagian dari kuman yang sudah dilemahkan untuk memicu antibodinya, gitu. Jadi diharapkan dengan seperti itu, penyakit-penyakit yang belum ada obatnya ya, yang hanya bisa dicegah dengan imunisasi, jikalau terkena, itu tidak sampai mengancam jiwa, seperti itu. Dan ini semua jadi nggak hanya dari, pemerintah saja, tapi butuh dukungan dari pihak keluarga dan masyarakat nih. Kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di pasal 44, pasal 86, seperti itu. Oke, next. Nah, ini SKB 4 Menteri tentang penyelenggaraan status kesehatan peserta didik. Jadi selain Dinas Kesehatan, ada kesepakatan bersama dengan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan, seperti itu. Bahwa wajib hukumnya dilakukan semua peserta didik wajib mendapatkan imunisasi pada kegiatan BIAS, yaitu di bulan Agustus dan November. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada juknisnya ya Bapak Ibu. Nanti kalau emang ya, juknis ini terkait dengan kita dari sebagai tenaga medis saat melakukannya harus seperti apa. Jadi bulan BIAS ini tadi ya merupakan sebenarnya bagian dari pembinaan UKS. Jadi bagian dari UKS, lalu apa saja yang diharapkan bisa dicegah dengan BIAS, yaitu penyakit campak, rubella, difteri tetanus ya, dan tambahan lagi kanker leher rahim atau ya dengan vaksin HPV tadi ya. Lanjut. Oke. Jadi sekarang yang tadi saya bilang, imunisasi itu tidak melulu hanya pada imunisasi dasar lengkap, tapi kita harus merubah pemikiran kita bahwa oh nggak cukup nih cuma 9 bulan atau sampai 18 bulan. Ternyata anak usia sekolah bahkan nanti saat wanita usia subur, lalu kita saat misalnya yang buat perempuan itu lagi hamil, itu juga perlu ada imunisasinya. Dan yang kemarin kan yang terakhir yang tentang COVID ya, jika ada KLB mungkin seperti kemarin pandemi COVID itu juga semua
semua apa namanya, semua golongan umur itu perlu diimunisasi, ya. Kita tapi kenalnya kalau COVID kan bilangnya vaksin, sebenarnya vaksin sama imunisasi itu ya sama, pemberian pemberian apa namanya, kuman yang dilemahkan untuk menimbulkan, kekebalan, seperti itu ya. Lanjut. Nah, kenapa sih perlu dilakukan kembali imunisasi pada anak sekolah? Karena yang tadi campak, MR ya, campak dan rubella, kemudian tetanus, lalu untuk vaksin HPV yang baru itu tuh perlu ada boosternya. Jadi perlu disuntikan lagi karena kekebalan yang terbentuk itu sudah mulai menurun, kayak gitu. Dan sebenarnya ini juga bisa sebagai imunisasi kejar. Mungkin ada, saya nggak tahu di sekolah-sekolah apakah, ada kewajiban untuk melampirkan bukti bahwa sudah dilakukan imunisasi lengkap baik, yang di bawah sampai 18 bulan untuk anak didiknya. Nah, kalaupun belum, untuk yang MR dan tetanus itu bisa kita kejar dengan imunisasi di BIAS ini, kayak gitu ya. Dan anak sekolah ini sebenarnya bisa menjadi sumber penularan bagi ya kalau di rumahnya adiknya bayi, orang dewasa, dan lansia. Gitu ya, dan paling mudah dijangkau sebenarnya untuk, anak-anak sekolah ini untuk saat melakukan BIAS, kayak gitu. Nah, ini ada penelitian-penelitiannya bahwa pemerintah itu nggak, serta-merta, "Oh ya nanti mungkin karena untuk mengejar ini ada buktinya," bahwa memang dilakukan pemeriksaan ya, namanya titer antibodi ini tuh, kita diambil darahnya, dilihat kekebalan terhadap campak itu berapa sih gitu, setelah di usia-usia tadi 5, 6 tahun, 7 tahun, ternyata sudah menurun. Lalu dilakukan imunisasi campak, ternyata bikin meningkatlah itu titer antibodinya. Jadi dia, kekebalannya naik lagi, kayak gitu. Begitu juga dengan, tadi difteri juga seperti itu, dilakukan penelitian nih 2011, HPV itu usia 9 sampai 14 tahun dapat mencegah resiko kanker serviks di usia dewasa. Kan selama ini, seperti kita ketahui bahwa, kasus kanker serviks di Indonesia itu tertinggi ya, di wanita, populasi wanita. Kalau laki-laki itu kanker kolon, seperti itu. Nah, akibatnya, mungkin pemerintah berpikir gimana caranya jangan sampai kita ketahuan dulu kasusnya, sedangkan diobatinya itu susah dan memakan biaya banyak, akibatnya sebelum terjadi, perubahan atau si anak-anak remaja ini melakukan hubungan seksual, kita berikanlah kekebalan HPV ini. Jikalau nanti terkena virus HPV ini, itu, sudah tidak akan membuat, berkembang menjadi CA cervix, seperti itu. Lanjut. Nah ini, jadi selain kalau ini secara umum ya, imunisasi apa aja, yang bisa, jika diberikan bisa mencegah penyakit apa aja nih, kayak pas lahir kan diberikan HB0 ya, semua bayi baru lahir, jika lahirannya di, fasilitas kesehatan tentunya. Kemudian usia sebulan diberikan BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis, walaupun memang kasus TB anak di Indonesia masih banyak, tapi ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi, bagi mereka yang belum diberikan BCG, kebanyakan itu TB-nya itu malah, di luar paru-paru seperti TB tulang. Jadi kasus-kasus TBC yang berat kalau belum diberikan imunisasi BCG. Lalu ada pemberian rotavirus yang sekarang sudah ada juga di puskesmas ya, masuk program juga untuk mencegah diare. Kemudian ini DPT combo yang nanti ada boosternya itu adalah TD atau DT ya di kelas 1 SD, kelas 1 SD. Ini difteri itu yang ada selaput putih di bagian belakang, tapi beda dengan radang ya, maksudnya ini selaputnya itu bisa kalau lepas dia bisa pendarahan dan bikin, menyumbat saluran nafas jadi sesak. Lalu pertusis atau batuk 100 hari, batuk rejan yang batuknya kayak menggonggong gitu batuk. Kemudian tetanus ini yang, kejang-kejang, lalu ada juga imunisasi JE. JE ini dia mencegah meningitis, tapi dia belum masuk ke program. Jadi untuk, mungkin bisa diinfokan ke orang tua bahwa, ini bisa dilakukan di rumah sakit biasanya. Lalu ada polio juga. Nah, polio ini nanti
yang bikin lumpuh layu ya. Jadi ini benar-benar sekali kena virus polio itu dia akan biasanya nggak langsung bergejala. Jadi dia diam nanti beberapa bulan baru kelihatan loh kok tiba-tiba dia kayak anak-anak tapi kayak nggak bisa digerakin tuh kakinya gitu. Tiba-tiba lemes dan kedua kaki. Jadi nggak salah satunya gitu. Lalu ini yang campak, rubella, sama yang HPV tadi ya. Untuk mencegah, nah ya, yang tadi pneumonia itu bisa dicegah dengan vaksin HIB. HIB itu masuk ke DPT combo ya tadi. Oke, ini sekarang jadwal. Nah, imunisasi tadi yang saya bilang ya, ada yang imunisasi mandiri, kayak tadi yang JE itu ya, jadi yang di luar program. Bisa, kalau seringnya ke dokter anak, mungkin untuk imunisasi, dia ada tuh di lembar Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi apa-apa aja yang harus diberikan, kayak gitu. Lalu yang imunisasi program ini, yang masuk ke BIAS ini masuk ke imunisasi rutin ya. Jadi yang diberikan adalah mau dia SD, madrasah, MI, dan usia setara. Maksudnya usia setara ini adalah jika ada anak-anak yang mungkin belum bersekolah, tapi sudah usia 7 tahun dan ditemukan di lingkungan kayak di RT RW itu, nanti kita kan juga ke posyandu, itu kita juga melakukan penyuntikan di situ. Jadi yang dilakukan adalah 1 dosis difteri tetanus, 1 dosis campak rubella, 1 dosis HPV, dan TD. Nah, untuk yang di bulan Agustus ini, di bulan Agustus ini hanya yang MR dan HPV gitu ya. Lalu yang imunisasi tambahan ini seperti apa sih? Jadi tambahan tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Contoh yang terdekat adalah kemarin ada yang supin polio, ya kan, tanpa melihat dia sudah polio atau enggak, karena ada di bagian di Banten, provinsi Banten itu ada kasus polionya, makanya diberikan imunisasi polio tambahan kayak gitu. Dan imunisasi pelaku perjalanan ini yang kalau kayak haji ya, jadi ada imunisasi meningitis seperti itu ya. Gitu. Itu juga diberikan secara gratis gitu. Kalau yang mandiri ini tadi dari orang tua itu mencari sendiri ya, jadi tidak masuk ke dalam program. Lanjut. Ini kalau ada yang mau tanya mungkin bisa langsung ya. Oke, ini. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Nanti mungkin Bapak Ibu juga sudah diinfokan, ditanyakan oleh Bidan Yulia, kelas 1 ada berapa anak sih, kelas 2 ada berapa anak, kelas 5 ada berapa anak. Tapi yang untuk bulan Agustus hanya menyasar kelas 1, kelas 5, dan nanti kelas 9 ya. Kelas 9. Jadi yang diberikan MR dan HPV. Untuk yang November baru difteri tetanusnya. Ini kenapa kelas 1 DT, kenapa yang kelas 2 tetanus difteri? Ini karena memang di kandungannya untuk booster difterinya yang lebih banyak gitu. Jadi beda DT dengan TD itu 2 vaksin yang berbeda. Jadi sama-sama difteri tetanus tapi komposisinya gitu yang beda. Oke, lanjut. Nah, ini untuk ada form yang nanti akan kami berikan, sebenarnya sebelumnya itu kayak lembaran kertas ya. Jadi ini screening kesehatan sebelum anak-anak nanti kita imunisasikan. Jadi ini akan baiknya diisi oleh orang tua untuk melihat apakah anak tersebut saat hari H itu bisa kita imunisasi apa tidak ya. Jadi ini sekaligus nanti sebagai inform consent juga ya. Nanti kita bikinkan G-form-nya, kita share ke sekolah Bapak Ibu untuk diberikan juga di grup orang tuanya seperti itu. Jikalau sebenarnya dari semua tadi yang untuk MR sendiri dengan HPV, yang penting tidak demam. Ya, kalau ada batuk pileknya ringan, tidak sampai sesak, itu masih bisa diberikan imunisasi. Tapi kalau memang orang tua kayaknya lebih pengennya pas lagi sehat banget, karena kan kita tahu bahwa habis imunisasi mungkin ada demam, ada apa, takutnya makin amplify, maksudnya makin memperberat gejala si batuk pileknya, jadi boleh. Cuma nanti tolong dikasih catatan mungkin ya. Makanya ini kenapa kalau ada salah satu dari sini, tapi boleh tidak diberikan. Cuman memang
kontraindikasi mutlak itu adalah yang kontraindikasi mutlak jika ada alergi dengan vaksin tersebut. Seharusnya sih enggak ya, kalau emang ada alergi pas bayi berarti dia juga nggak diimunisasi. Kemudian ada penyakit bawaan yang seperti autoimun atau yang ibaratnya membuat imunnya rendah atau penyakit infeksi lain yang menekan imunitasnya. Jadi mungkin itu perlu diimunisasinya nanti dengan dokter anak seperti itu. Lalu demam juga sebaiknya saat hari H juga tidak diimunisasi. Dan nih seperti kanker, gangguan pembuluh darah, pembekuan darah, ginjal, jantung itu juga mungkin nanti jadi consider kita untuk ya sudah nanti ini perlu catatan untuk kejar imunisasinya mungkin di dokter anak atau perlu surat pemberitahuan dari dokter anaknya bahwa boleh apa tidak kita imunisasi seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, ini tantangannya ya seperti yang sudah bahwa belum optimalnya sosialisasi bias. Oleh karena itu sekarang kita jauh-jauh hari ya 2 minggu sebelumnya kita infokan tentang kegiatan ini biar dari pihak sekolah juga bisa menyiapkan dan meyakinkan para orang tua bahwa bias ini yang sudah tidak ada masalah seperti itu. Kemudian ada isu-isu negatif ya terkait hoaks imunisasi. Nah, kalau yang ini mah memang harus banyak kayak misalnya nanti dari Bapak Ibu guru dapat info dari orang tua murid kalau nanyain tentang imunisasi ini bisa membuat apa gitu. Itu nanti boleh kirim ke kami biar kami kasih datanya yang benar gitu. Kan sekarang banyak website yang untuk klarifikasi hoaks ya. Dari Kemenkes juga bisa didapatkan informasi yang benarnya seperti apa sih kayak gitu. Kemudian kalau masih ada penolakan bias dari orang tua maupun sekolah tertentu juga tolong infokan ke kami karena nanti biar kami laporkan ke dinas pendidikan. Harusnya kan tidak alasannya apa? Kalau terkait alasannya tadi kesehatan yang atau dari dokter anaknya bilang nanti disuntikan di rumah sakit saja atau itu yang penting ada buktinya. Tapi kalau tanpa alasan nanti biar kita lapor ke dinas kesehatan, lalu nanti dari dinas kesehatan yang menindaklanjuti apakah perlu ke dinas pendidikan juga apa tidak seperti itu. Lalu sasaran bias yang tidak sekolah ini yang masih sulit ditemukan. Jadi ini biasanya kita nanti door to door di wilayah di sekitaran RT RW wilayah Rawabuntu ya. Lalu perbedaan data sasaran. Jadi kan kita punya target ya Bapak Ibu. Ternyata pas di realnya anaknya nggak sebanyak itu kayak gitu. Ya jadi ini yang penting dari Bapak Ibu semua memberikan update jumlah siswa muridnya ya gitu. Lalu untuk HPV sebenarnya ketersediaannya memang belum rata untuk semua wilayah. Tapi insya Allah di Banten, Tangsel sendiri itu sudah sesuai estimasi. Kayak gitu. Lanjut. Next. Nah ini yang tadi ya, yang paling santer itu memang yang vaksin HPV tuh. Ini kan kayaknya udah yang keberapa kali diberikan untuk bias HPV ya. Waktu awal-awal tuh banyak yang kok dikasih vaksin HPV untuk mencegah CA cervix. Berarti anak-anak remaja boleh berhubungan bebas lah segala macam. Pokoknya kayak seakan-akan kita dari pihak bagian kesehatan tuh melegalkan. Padahal pemikirannya nggak seperti itu. Jadi kita harus subjektif ya bahwa kasus seks bebas di usia-usia remaja itu memang sudah meningkat. Kalau kita diam saja, maksudnya ini kan kaitannya nggak cuma kita bagian kesehatan ya. Kalau kaitannya dengan akhlak itu banyak faktor, harus banyak lintas sektor yang terlibat seperti itu. Tapi kita mau apa kalau mereka sudah seks bebas dan belum ada perlindungan. Nanti kebayang nggak sih kalau nanti pas mereka usia-usia 30-40 baru ketahuan CA cervix akibat tadi sudah ada paparan si virus itu
jadi terkena ke bagian yang masih berkembang, organ vitalnya mereka masih berkembang, terus terpapar oleh virus HPV ini akibat, ya kita nggak tahu ya seks bebasnya ini seperti apa, akibatnya jadi kasuslah CA cervix. Justru dengan kita memberikan vaksin HPV ini, kita pikirannya untuk melindungi mereka supaya tidak terjadi atau bisa berkurang resikonya untuk terkena CA cervix di luar kegiatan apa namanya perkembangan seksual mereka ya, jadi gitu. Karena kalau kaitannya melegalkan seks bebas sebenarnya enggak kayak gitu ya. Ini kalau yang itu hoax yang paling apa santer sih itu jadi membuat orang tua itu tidak mau anaknya divaksin HPV gitu. Padahal kita nggak melihat dia mau berhubungan mau enggak ya kita kasih aja perlindungan dulu kayak gitu ya. Nah, coba back dulu. Nah, ini sekitar 38% orang tua tidak mau mengimunisasi anaknya karena takut ada imunisasi ganda. Nah, oleh karena itu ini penting, makanya penting bahwa bias itu kan juga tidak melihat status imunisasinya sebelumnya ya gitu ya. Apa dia sudah, saya nggak tahu deh, kalau kayak jarang banget orang tua yang ngejar imunisasi yang tadi itu MR itu di rumah sakit. Kecuali mungkin ada beberapa, kalaupun memang sudah dilakukan imunisasi dalam jangka waktu beberapa bulan ini atau sudah di tahun ini, itu yang penting ada buktinya biar nanti kita tetap masukkan datanya seperti itu, bahwa sudah diimunisasi. Ya, kayak gitu. Lalu, nah ini. Nah ini ada media untuk meng-counter hoax ya, jadi kita bisa kayak ini tadi, bahwa ada yang bilang HPV bisa menyebabkan rahim kering lah, mandul segala macam, itu nanti ada jurnal-jurnalnya kayak gitu. Lanjut, nah ini ada oke, nah ini jadwalnya ya. Mungkin nanti bisa dilihat lagi Bapak Ibu jadwal ini apakah ada yang berubah apa tidak supaya kita bisa membagi petugas kami juga saat kegiatan. Karena saat ini juga selain bias ada kegiatan CKG untuk bagi anak sekolah kan. Kayak gitu. Jadi padat banget. Kami harapkan Bapak Ibu juga membantu kami saat pelaksanaan seperti mengakomodir alur pemanggilan muridnya, pembagian apa namanya saat dilakukan vaksinnya, karena biasanya petugas kami hanya ya yang bagian menyuntik dan apa namanya persiapan, jadi paling cuma 4 orang, dan biasanya kalau mau cepet kan tiap-tiap kelas kalau emang nggak bisa apa ya tiap kelas ada petugasnya gitu, jadi nanti mohon bantuannya aja untuk koordinir, nanti kita omongin teknisnya ya. Lanjut. Ya, ini ada yang belum ya, SD Rauda, Santa Ursula, dan Sopos. Oke, nah ini, nah balik lagi data ya. Biasanya yang saya temukan itu kendalanya di pemberian data ya. Kita butuh banget NIK. Kenapa? Karena ini akan dimasukkan ke Satu Sehat, aplikasi Satu Sehat, asik. Kalau tidak ada NIK-nya, nanti hanya nama doang. Biasanya takutnya ada double data. Gitu, double data kan nama bisa aja sama ya. Nama orang tua kan juga kadang ada yang kasih, ada yang tidak kayak gitu. Tanggal lahir juga. Nah ini kalau nomor HP sebenarnya jika diberikan nanti ada WhatsApp yang ke orang tuanya untuk bukti bahwa oh sudah diimunisasi seperti itu. Lanjut. Oke, nah ini kesimpulannya ya. Jadi intinya semua anak itu berhak memperoleh imunisasi sesuai dengan ketentuannya untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah lewat imunisasi atau PD3I. Ya, bias ini dia sudah terbukti karena lewat penelitian tadi meningkatkan kekebalan anak supaya tidak terjadi KLB lagi, wabah difteri, wabah rubella seperti itu kan, rubella udah lama banget nggak ya. Untuk kemarin sempat ada difteri tuh. Jangan sampai kalau kita bias ini kita nggak optimal, nanti muncul lagi wabah difteri seperti beberapa tahun yang lalu. Akibatnya semuanya nggak hanya anak-anak, orang dewasa pun juga harus diimunisasi difteri. Gitu. Nah, keberhasilan bias ini kita butuh dukungan dari pihak sekolah,
Dan orang tua tentunya juga, lintas sektor juga nanti kaitannya untuk bisa optimal lah saat lakukan kegiatan ini di sekolah. Oke, nanti kalau ada apa-apa boleh berkontak dengan Bidan Yulia, kan sudah ada di grup UKS ya. Bisa juga nanti Bidan Yulia kalau ada KIPI atau apa biasanya akan konsulkan juga ke saya sebagai dokter koordinator P2 PM-nya. Oke, sekian mungkin dari kami terkait sosialisasi bias. Jika ada yang mau ditanyakan boleh dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dr. Misela atas paparan materinya. Sebelum tanya jawab, apakah ada tambahan dari Bidan Yulia terkait bias ini? Mungkin tambahannya kalau dari saya, Mbak Arum, saya kemarin sudah kirim form data untuk pengisian by name. Harap untuk setiap sekolah segera mengisi dan mengirimkan ke Google Drive yang sudah saya berikan agar kami bisa segera menyiapkan untuk persiapan bias seperti itu. Dan untuk jadwal ada beberapa dari pihak sekolah yang minta ditukar dengan sekolah lain, akan segera kami coba untuk proses. Untuk selanjutnya jadwal berikutnya akan kami kirim ulang seperti itu. Hanya itu aja dari saya, baru. Ya, terima kasih Bidan Yulia atas tambahannya. Sekarang kita ke tanya jawab ya. Nah, di kolom chat udah ada pertanyaan untuk Dr. Misela dari SD Ora et Labora. Biasanya ada orang tua yang menanyakan obatnya apa untuk MR dan HPV. Yang kedua, jika ada siswa yang sudah diimunisasi di rumah sakit, tidak apa-apa kan? Gitu. Ya, silakan Dokter Misela untuk dijawab. Ya, kalau untuk MR, kita vaksin dari Bio Farma ya. Satu vial untuk 10 anak. 10 anak. Jadi kalau yang HPV itu 1 dos, 1 anak. Seperti itu. Mungkin Bidan Yulia ada yang mau menambahkan? Oh ya, untuk kalau sudah dilakukan imunisasi, ya itu tadi nggak apa-apa. Tapi ada buktinya gitu, jadi kapan pemberiannya, supaya tetap bisa kita inputkan di data aplikasi laporan kita gitu. Baik, mungkin dari Bidan Yulia ada tambahan? Izin menambahkan, Mbak Arum, Dr. Michelle, untuk vaksinnya, untuk MR itu vaksin measles rubella, itu untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Untuk HPV itu human papillomavirus, itu untuk mencegah kanker serviks. Dan benar tadi kata Dr. Michelle, jika ada anak yang sudah diimunisasi di rumah sakit tidak apa-apa, tapi tetap untuk datanya tetap kami minta karena untuk penginputan di aplikasi. Seperti itu, Mbak Arum. Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, bisa langsung saja dinyalakan audionya atau bisa di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan dari RDH itu Raudah ya. Ya, apakah informasi riwayat imunisasi bisa diakses sekolah atau orang tua? Nah, silakan untuk Dr. Misela atau Bidan Yulia untuk menjawab pertanyaannya. Maksudnya gimana? Riwayat? Apakah riwayat imunisasi bisa diakses sekolah atau orang tua?
Kalau untuk riwayat itu makanya kenapa tadi ada diminta WA ya, setahu saya kalau kita masukkan data ke ASIK itu nanti ada kayak dulu COVID. Jadi ada pemberitahuan bahwa sudah diberikan imunisasi ini. Jadi keluarlah itu sertifikatnya atau bisa muncul di Satu Sehat mobile ya, aplikasi itu Satu Sehat. Tapi kalau di luar itu ya sepertinya nggak bisa ya, kalau memang belum diinputkan jadi nggak kelihatan juga. Begitu. Ya, ada tambahan dari Bidan Yulia? Kalau sudah cukup? Pihak orang tua juga baiknya kemarin pas sebelumnya ada yang membawakan buku imunisasi anak ya tuh ya. Jadi bisa kita tulis biar nanti berikutnya dokter anak yang biasanya memberikan imunisasi tahu oh ini sudah dilakukan bias tanggal sekian, MR, booster gitu. Jadi kan ada buku imunisasi tiap anak tuh yang dipegang orang tua. Baik, terima kasih Dr. Misela dan Bidan Yulia. Untuk PPT nanti akan di-share di grup ya, Bapak Ibu. Ya. Sebelum kita akhiri, apakah mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi mungkin? Ya, sepertinya sudah jelas ya Bapak Ibu ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah mungkin nanti kalau misalkan ada lagi yang mau bertanya, bisa chat Bidan Yulia saja ya Bapak Ibu ya, nanti akan dijawab oleh Bidan Yulia. Baik, sebelum mengakhiri acara kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk kameranya dinyalakan. Mbak Arum, ini untuk yang hadir hari ini semua perwakilan guru SD target kita ada kan ya? Ya. Insya Allah ada dok. Kita juga udah ada grupnya, jadi sudah di-share di grup Oh juga. iya, biar nggak, soalnya berkaca dari tahun lalu lebih kepada pas hari H sih ya, jadi jangan sampai terulang seperti ada yang orang tuanya tidak bersedia, tapi ya itu namanya juga anak-anak kan tiba-tiba ada yang lari sana lari sini udah dipisahin padahal tapi tetap aja tiba-tiba dia karena lihat teman-temannya ada beberapa sekolah yang memberikan reward ya begitu anak didiknya mau imunisasi dikasih reward. Nah mungkin yang tadinya dipisahkan lihat temennya dapat reward dia mau itu dia aku mau juga padahal orang tuanya nggak mau. Jadi nanti minta tolong jangan sampai terulang lagi ya di tahun ini. Mungkin Bapak Ibu sebelum sebelum hari H pelaksanaan nanti petugas kami yang ke sana kan bukan Bidan Yulia saja sama saya tapi yang lain banyak ya. Nanti saya infokan untuk koordinasi dulu H-1 biar nanti gimana jam berapa teknisnya seperti apa. Jadi saat datang itu langsung set gitu, langsung cepet gitu biar nggak lama juga. Ya. Baik, terima kasih Dr. Misela. Kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Sudah dinyalakan kameranya. Boleh menghadap kamera. Saya hitung sampai hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup sekian Zoom kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kegiatan BIAS yang kita rencanakan besok dapat berjalan dengan lancar. Saya Arum Lutfihani, selaku MC, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat selalu. Terima kasih. Makasih Bapak Ibu.